Baik, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Giki. Oke. Jadi kita mulai kuliah perdana ya tentang diseminasi ya. Diseminasi program KKN sehingga nanti kita mengerti apa itu diseminasi ya. Jadi diseminasi ini sering dilupakan dalam KKN, dalam pemberdayaan, tetap karena mungkin ketidaktahuan ya seberapa pentingnya diseminasi ini. Nah, sebelum ke diseminasi, saya coba ingin mengerti dulu sebenarnya program Anda ini seperti apa. Ya, jadi baik. Karena KKN tahun ini adalah KKN MBKM 20 SKS sehingga banyak harapan ke teman-teman ini ya, banyak harapan ke teman-teman dan apakah teman-teman ini melakukan. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan diseminasi. Kalau tahap awal tidak jelas, maka ya tidak jelas juga diseminasinya. Ya. Jadi diseminasi ini rentetan. Jadi tahapan KKN MBKM 12 KS itu adalah merancang program, mengembangkan perangkat, implementasi program, diseminasi program, monitoring dan evaluasi, dan mengembangkan laporan. Nah, saya ingin tahu ini programnya apa teman-teman ini ya. Ya, programnya, ya, programnya apa? Yang hadir di sini programnya apa kira-kira? Program KKN-nya ya? Halo, Bayu apa program Bayu? Halo Bayu. Program kelompoknya Bayu apa? Program apa? Atau Delia? Silakan Delia. Iya, Bapak. Iya, programnya apa Delia? Programnya kelompok saya KKN Lumajang 3 itu yang pertama ada gerobak portable, Pak. Apa? Terus yang gerobak portable. Apa itu? Itu seperti gerobak yang dikhususkan untuk BUMDes seperti itu, Pak. Jadi dari DPL programnya kami dari itu apa? Proyek di desa ya? enggak, Pak, saya kemanusiaan, tapi Oke. dari Bapak Sifat selaku DPL itu meminta untuk membuat program salah satunya itu gerobak portable. Proyek kemanusiaan ya? Iya, Jadi terus adalah program tematiknya KKN proyek kemanusiaan. Lalu programnya apa? yang pertama itu gerobak portable, kemudian yang kedua itu ada pesan gala, yang ketiga itu ada KBS, terus kemudian selanjutnya nih yang masih belum terlaksana itu ada program Semarak Ramadan dan juga konservasi, Pak. Oke. Ini kok banyak program. Seharusnya kan cuma satu atau dua program. Dan mungkin satu program saja. Seharusnya. Kenapa kok banyak program itu, Delia? Iya, program utamanya cuma satu, Pak. Gerobak portable itu aja. Sedangkan program yang lain itu program pendukung saja, Pak. Nah, sekarang ini mitranya siapa, Delia? BUMDes, Pak. Mitranya BUMDes. Mitra BUMDes. Oke. Mitra BUMDes. Ini di mana ini, Delia? Surabaya, tak? Di Lumajang, Pak. BUMDes Lumajang. BUMDes Lumajang. Oke, sekarang mitranya BUMDes. Terus stakeholdernya siapa? Stakeholdernya itu Bapak Kepala Desa dan
juga pengurus dari BUMDes itu sendiri. Jadi di BUMDes itu ada susunan kepengurusannya, Pak. Nah, kalau BUMDes itu sudah mitra, bukan stakeholder ya, mitra Delia ya. Jadi untuk di merancang program ini yang paling penting itu adalah temanya apa? Nah, proyek kemanusiaan. Kelompok Delia, sebentar. Temanya proyek kemanusiaan, lalu mitranya BUMDes Lumajang, stakeholdernya kepala desa. Oke. Nah, sebenarnya BUMDes ini apa programnya kok? Kenapa kok gerobak portable? Ya, jadi gerobak portable itu dari BUMDes itu inovasi untuk BUMDes itu sendiri, Pak. Jadi memang di sini itu sudah ada BUMDes, namun secara inovasi produknya itu masih belum terlaksana seperti itu, Pak. Jadi dari DPL itu menyarankan untuk membuat salah satunya programnya itu. Maksudnya gerobak portable ini untuk siapa, Delia? Untuk BUMDes, Pak. Jadi kami anak-anak KKN itu juga mulai dari merancang dan juga mempromosikan produknya. Masih gini, Delia. Ini kayaknya masih bingung apa programmu ini. Ini kan mitranya kan BUMDes ya. Iya. Terus kamu membuat gerobak portable. Maksudnya apa? Kenapa Bapak, mohon maaf tadi saya terpental. Ini kan mitramu kan BUMDes ya. Iya. Terus kok membuat gerobak portable ini untuk siapa? Untuk BUMDesnya, Pak. Jadi dari situ tuh BUMDes meminta kepada anak-anak KKN gimana caranya BUMDes itu berinovasi gitu, Pak. Bahwa BUMDes itu kan sendiri membutuhkan pemasukan gitu, Pak. Jadi dari situ kami membuat gerobak portable untuk membranding BUMDes itu sendiri seperti itu. Terus gerobak portable ini untuk siapa, Delia? Untuk BUMDes, Pak. Ya ini kayaknya agak kebingungan kamu, Delia ya. Dengan pemberdayaan seperti ini kamu agak kesulitan. Padahal ini proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan ini adalah bukan BUMDes ya, mitranya ya. Proyek kemanusiaan ini adalah kegiatan pada kelompok atau masyarakat yang lagi kena bencana atau rawan atau tidak kena bencana atau rawan. Makanya proyek kemanusiaan ini misalnya di Lumajang itu diperuntukkan ke ini yang kena erupsi gunung itu. Sehingga proyek kemanusiaan itu bisa dilakukan di daerah yang lagi kena bencana, sama yang tidak. Nah, sama yang tidak ini itu pun harus dilihat. Itu di situ ada bencana sosialnya, misalnya menangani stunting, misalnya itu kemanusiaan atau sanitasi. Dengan sanitasi ini dimungkinkan akan banyak anak-anak kecil yang terbunuh atau meninggal karena sanitasi yang buruk. Nah, jadi dari ini agak kesulitan Delia ya untuk pemberdayaan ya. Iya, Pak. Jadi kan memang gerobak portable itu salah satu programnya. Nah, yang kedua itu programnya yang seperti Bapak jelaskan tadi. Jadi ada program yang namanya Kampung Bebas Stunting. Karena kan memang di Desa Tambarejo ini memang masyarakatnya itu tidak terdampak erupsi. Jadi yang terdampak itu Sumberwulu sama Penanggal, Pak. Itu KKN Lumajang 1 dan KKN Lumajang 2. Seperti itu, yang ada lokasi pengungsiannya itu di Penanggal. Nah, karena memang Desa Tambarejo tidak terdampak dan kepala desanya juga tidak menyarankan untuk terkait dengan kebencanaan
Jadi kami menyasar kepada permasalahan sosial dan kesehatan yang ada di desa ini. Salah satunya programnya itu Kampung Bebas Stunting tersebut, Pak. Kampung bebas. Kampung Bebas Stunting. Nah, berarti mitranya bukan BUMDes, Delia. Iya, Pak, kan beda program. Maksudnya? Kan kalau yang Kampung Bebas Stunting ini mitranya itu bidan desa dan juga kader posyandu. Ya, berarti ini bukan programnya loh ya. Ini salah ya. Yang jadi membuat gerobak portable ini sudah dihapus. Itu bukan programnya Delia ya. Artinya Delia tidak bertanggung jawab di program ini karena temanya adalah proyek kemanusiaan. Saya hapus ya. Menangani stunting ya, berarti kan ya. Nah, menangani stunting ini kira-kira mitranya siapa? Bidan desa, Polindes, sama kader posyandu. Stunting. Kadang-kadang di sini banyak mahasiswa KKN itu nggak paham Delia tentang stakeholder sehingga nanti agak kesulitan tentang diseminasi ya. Jadi dari awal ini udah clear dulu. Sebenarnya itu adalah ibu-ibu ya, keluarga. Jadi bukan bidan desa ya. Jadi mitranya adalah keluarga stunting ya. Nah, keluarga stunting. Mitranya ini bukan bidan desa. Nah, di sini bidan desa itu adalah stakeholder ya. Nah, ini penempatan yang salah. Agak bermasalah juga ya. Apa bidan desa sama apa? Stakeholdernya? Sama kader posyandu, Pak. Ya, kader. Posyandu sama apa lagi? Sama Polindes itu, Pak. Poli Kesehatan Desa. Polindes. Oke, desa. Oke, jadi ini juga. Terus tadi programmu yang ketiga apa tadi programmu tadi? Kampung Bebas Stunting, Pak. Iya, ini kan satu. Yang kedua kan, yang ketiga tadi kan kamu tadi banyak programmu saya dengar tadi awal-awal. Pesan Gala, Pak. Apa itu? Seperti penyuluhan terkait dengan reproduksi kepada anak-anak SMP, Pak. Karena kan di sini itu anak-anak SMP-nya itu banyak yang menikah di masih kelas 8, kelas 7, kelas 9 itu mereka masih sudah menikah. Karena di sini tuh SMP-nya satu atap, Pak. Jadi ketika masuk kelas, mereka itu ada tabir gitu, Pak. Ada hijab yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Karena mereka itu anak pondok gitu, Pak. Cuma SMP-nya di satu atap seperti itu. Pernikahan dini Jadi ya? edukasi. Pernikahan dini ya? Oke. Terus tadi kan menyebutkan BUMDes, gerobak, terus stunting, pernikahan dini, apalagi tadi itu? Apa, Pak? Apalagi tadi itu? Apakah tadi kan awal-awal kan tadi kan Delia menyebutkan gerobak portable, lalu stunting, pernikahan dini, apalagi tadi itu? Tadi sama yang untuk bulan Ramadan sih, Pak, Semarak Ramadan. Jadi itu bukan programnya Delia ya. Jadi kalau proyek kemanusiaan ini itu mungkin Delia bisa menggunakan dua ini ya. Jadi ya kalau itu bukan programnya Delia, mau itu hanya selingan aja ya. Nah, di masalah Ramadan. Nah, jadi Delia itu eman-eman waktunya itu digunakan ke BUMDes karena itu bukan programnya Delia. Jadi energi Delia dan kawan-kawan ke BUMDes itu nggak perlu ya. Itu sebenarnya nggak perlu. Keluarga stunting atau keluarga ya anak-anak yang pernikahan dini ya, yang menikah dini itu. Oke, menikah dini. Jadi ini yang nanti akan didiseminasikan itu. Kalau menikah dini ini mitranya siapa? Delia. Mitranya itu keluarga belia, Pak. Keluarga? Keluarga belia. Apa itu keluarga belia itu?
Seperti itu Pak, murid-murid yang sudah menikah di usia dini itu. Jadi kami mengedukasi seperti itu Pak. Oh itu mitra ya. Oke, yang menikah dini tadi. Oke, yang stakeholdernya siapa? Stakeholder-nya itu kepala sekolah sama dewan gurunya. Kepala sekolah sama dewan guru. Jadi ini dulu ya, ini ada kekhawatiran dari teman-teman MBKM itu teman-teman nggak fokus KKN-nya, makanya ini perlu kita sisir di sini agar fokus mengerjakan satu saja kegiatan tapi bermanfaat kan itu ya. Nah sekarang oke. Itu terus perangkatnya apa saja dilihat. Untuk perangkat tadi itu yang apa? Stunting apa perangkatnya? Perangkat itu alatnya ya Pak. Ah, Kalau alatnya itu ada pengukur tinggi badan dan berat badan, kemudian ada PMT, kayak makanan tambahan untuk stimulus balita Pak. pengukur tinggi badan, ya itu termasuk alat perangkat. Terus makanan tambahan, terus apalagi harusnya informasi di seputar stunting. Enggak ada. Iya, poster Pak. Poster. Apalagi, Delia? Cukup itu, Delia? Sama pengukur berat badan Pak. Iya, sudah. Pengukur Iya. badan. Sementara Oke, masih itu Pak. oke, ya, nanti kita coba. Ini karena, oke, yang untuk pernikahan dini apa perangkatnya, Delia? Perangkatnya itu karena edukasi, jadi ada stiker, poster, sama PowerPoint. Stiker, poster, apa tadi itu? Sama PowerPoint, Pak. Oke. Nah, stakeholder ini seharusnya pernikahan dini ini bisa apa KUA, dinas pendidikan. Dia kan masih sekolah toh. Iya, Pak. Nah, seharusnya kan ini ya kepala sekolah boleh misalnya stakeholder stunting biar jelas ya dilihat dan juga untuk pembelajaran yang lain ya dilihat karena kemarin itu kami diskusi di MBKM itu teman-teman disinyalir banyak tidak fokus stakeholder pernikahan dini. Jadi ini ada dinas pendidikan ya, dinas pendidikan kabupaten. Kira-kira Delia, selain dinas pendidikan apa kira-kira Delia untuk stakeholdermu ini? Dinas pendidikan, Bidan juga, Pak, karena kan terkait sama kesehatan reproduksi itu kemarin bidan juga menjadi stakeholder-nya. ya, Puskesmas ya. Iya. Dinas kesehatan kabupaten.
Jangan lupa nih, kecamatan tidak muncul ya. Ini semua ada kecamatan ini, ada kepala desa ya. Di sini tuh ada kepala desa, terus camat. Jadi ini biar kamu nggak bingung ya, kepala desa. Karena mereka lah yang berkepentingan juga di wilayah itu. Kepala desa. Ini harusnya ini kalau saya gitu misalnya saran saya harusnya memilih salah satu Delia karena ini akan berat ya. Kamu kerja 2 kali, dua project ya. Dan ini juga agak berat ya karena ini kamu harus tadi itu stakeholdernya ini ya, misalnya stunting ya, kepala desa, camat, bidan desa, kader posyandu, terus dinas sosial. Ini ayo. Ini ada dinas sosial ini. Nah, kalau kamu banyak program tidak akan terarah dan habis energimu. Dan nanti sulit untuk didiseminasi. Kalau program nggak berhasil, apa mau didiseminasi? Jadi ya, ini ada dinas sosial. Nah, yang namanya stakeholder itu ada stakeholder lokal, dari kepala desa. Nah, ada stakeholder tidak lokal, dinas sosial lah. Dinas sosial ini ya bisa kabupaten, bisa provinsi. Nah, ini menjadi masalah. Itu waktumu nggak akan cukup untuk mengurusi banyak hal lagi dinas. Misalnya sama dengan ini dinas kesehatan kabupaten sama provinsi. Nah, waktu habis. Sebenarnya pemberdayaan seperti itu Delia satu, tapi karena apa mungkin kamu bisa apa ya, misalnya menghubungi semua ini dinas pendidikan, dinas pendidikan sama kabupaten dan provinsi, sehingga mahasiswa itu benar-benar jadi fasilitator ya untuk menangani stunting. Nah, ini dengan begini kan kamu kayaknya dan kelompokmu ini kan kayaknya bekerja terlalu banyak dan mungkin nanti juga tidak akan fokus. Oke, stiker pengembangan perangkat pengukur tinggi, makan tambahan, poster, stiker, poster, dan PPT, pengembangan perangkat pernikahan dini. Ya, oke, baik. Itu sementara itu dan kira-kira implementasinya seperti apa, Delia? Implementasi dari program KBS itu sendiri, jadi ada beberapa tahap sih Pak. Yang pertama itu kami mengikuti terkait dengan kegiatan posyandu yang dilaksanakan 2 minggu setiap 1 bulan sekali. Jadi 2 minggu di awal itu tiap dusun ada 7 dusun. Biasanya kami ikut terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian dari situ kami juga akhirnya memperoleh data dari bidan terkait dengan balita-balita yang secara lengkap sih Pak. Jadi ada umur, terkait berat badannya dari bulan berapa sampai bulan berapa. Dari situ kami saring terkait dengan balita yang memang termasuk kriteria balita stunting. Baru setelah data itu kami peroleh, kami ajukan kembali ke bidan desa. Karena kemarin itu setelah kami peroleh beberapa balita, ternyata direvisi oleh bidan desa Pak. Karena ada beberapa balita yang sudah tidak termasuk ke dalam balita stunting gitu. Jadi memang perubahan dari data tersebut itu lumayan cepat karena memang dari bidan itu memberikan data dari sekitar bulan Februari kemarin seperti itu. Kemudian kami olah lagi data itu sampai akhirnya fix ditemukan beberapa balita yang sudah sesuai dan kemudian dari situ kami melakukan pendekatan karena memang kan ternyata yang bidan keluhkan di sini itu balita-balita ini ibu-ibunya itu tidak mau Pak untuk dicap sebagai balita stunting gitu. Jadi memang bidannya itu memang sebelumnya itu sudah melakukan pendekatan. Cuma karena memang ibu-ibunya tidak mau, akhirnya terhambatlah proses
pemberian stimulus tersebut seperti itu Pak. Baru dari situlah akhirnya challenge-nya kami itu adalah pendekatannya tersebut, baru akhirnya kami akan melakukan terkait dengan stimulus yang sesuai dengan arahan bidan. Jadi kami selalu meminta evaluasi dan saran seperti apa sih cara menangani balita stunting, karena kan setiap balita itu beda-beda Pak. Jadi kami tidak menyamaratakan semua balita itu dengan satu stimulus, namun setiap balita itu kami berikan stimulus yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Oke, untuk yang implementasinya yang pernikahan dini, Delia. Jadi yang pernikahan dini itu yang pertama itu kami soam dulu Pak ke SMP 1 Atap. Karena memang SMP itu Islami dan memang anak-anak pondok, kesulitannya tuh di situ awalnya. Jadi ketika ada beberapa teman kami yang memberikan edukasi atau melakukan pendekatan terkait dengan pernikahan dini, itu malah dijawabnya, berarti kakak nggak sesuai dengan sunnah Nabi, seperti itu. Jadi kan ada beberapa pandangan-pandangan yang masih terpatri bahwa pernikahan itu sesuai dengan sunnah seperti itu Pak. Nah, dari situlah kami akhirnya sedikit demi sedikit mengikuti kegiatan siswa tersebut. Kemudian kami memberikan edukasi seperti itu Pak. Oh, jadi gini Delia. Jadi sebentar ya, ini tak koreksi. Jadi stakeholder pernikahan dini ini adalah pondok pesantren ya. Iya. Stakeholdernya itu pondok pesantren. Karena makanya harusnya kamu Delia ketika mempunyai isu seperti ini, sensitif ini, kamu dibekali sama DPL, sama sama dosen yang mengajar perangkat, mengajar program itu diajari komunikasi, karena ini masalah sensitif. Makanya tadi kan kamu dapat masalah kan, kamu jadi tidak sesuai sunnah Rasulullah gitu misalnya. Nah, ini karena ada sinyalir memang. Tempo hari saya diskusi dengan salah satu badan penelitian di Jawa Timur itu mensinyalir banyak data tentang perkawinan pernikahan dini ini sangat tinggi, terutama di daerah-daerah Malang ya, termasuk di Lumajang ini ya, daerahnya Delia ini ya. Nah, tetapi info yang masuk pada kami itu adalah banyak mereka itu masuk ke pondok pesantren. Nah, itu. Nah, apakah pondok pesantren ini makanya di situ harus hati-hati komunikasinya. Kita tidak bisa menjudge pondok pesantren, tidak bisa menyudutkan pondok pesantren, nanti akan berbahaya. Nah, yang dimaksud itu adalah karena pondok pesantren itu terbuka ya, terbuka pada siapa saja yang ingin ke pesantren. Nah, mungkin itu bisa saja dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang sudah punya tujuan untuk menikahkan pernikahan dini itu mungkin ya. Jadi memang harus hati-hati Delia ya. Nah, sebenarnya ini satu tema aja sudah cukup Delia. Kamu pilih stunting atau pernikahan dini ya, karena ini agak sulit ya. Ini ada pondok pesantren, iya kan? Kamu berat ya pondok pesantren. Iya, Pak. Ada KUA kan? Ini kan juga melibatkan KUA, toh? Iya. Nah, ini nanti ada dispensasi itu kan, karena ada dispensasi pernikahan itu usia itu kan. Ini ada KUA, berat ini Delia dan kawan-kawan. Jadi kamu kalau menurut saya ya, misalnya seharusnya pada saat merancang program ini DPL dan dosen yang mengajar perancang program mungkin lebih baik mendiskusikan mungkin satu program saja, jadi misalnya ya. Oke, misalnya ini ada pondok pesantren. Nah, kalau yang tadi kan Delia, ini sampai bocor ini ya. Mungkin di unmute ya yang bocor ini ya. Ini karena kita lagi ini ya. Halo.
Iya, voucher. Mungkin diingatkan siapa tadi yang voucher tadi itu? Halo. Ada yang bisa meng-unmute siapa kira-kira yang voucher itu ya? Oke, jadi hari ini mungkin kita fokus kepada Delia, terus minggu depan lagi sama kelompok yang lain. Jadi kita ingin evaluasi satu persatu sampai nanti diseminasi. Oke, Delia, nanti sampai diseminasi. Ini tadi pernikahan dini, apa yang dilakukan Delia tadi? Apa ke pesantren ya? Iya Pak, pendekatan ke pondok pesantrennya. Ke pondok pesantren, oke. Tiara, di unmute Tiara. Halo, Tiara. Halo Tiara. Ya Pak. Di unmute ya. Ini kamu sangat mengganggu suaramu Tiara. Iya Pak, maaf. Pernikahan dini ini ke pondok pesantren, terus apa lagi ya? Nah, ini kok keliru ya. Pondok pesantren. Ini keliru sampai. Bagus. Implementasinya, sosialisasi. Apalagi yang kamu lakukan kelompokmu implementasi ini, Delia? Setelah ke pondok pesantrennya itu kami mengerucut ke siswanya, Pak. Jadi memang beberapa siswa yang sudah sudah tunangan atau memiliki pandangan-pandangan seperti itu tuh kami pendekatan gitu. Karena di SMPN 1 Atap ini ditutup-tutupi Pak seperti itu. Jadi kan nggak boleh sebenarnya ada siswa yang tunangan atau sudah menikah tapi masih bersekolah. Tapi karena memang katanya jika ada satu siswa yang tidak lulus itu data dapodiknya itu susah cara mengelolanya, jadi sengaja memang ditutupi seperti itu. Itu pengakuan dari Dewan Gurunya sendiri, Pak. Oke. Jadi memang perlu hati-hati Delia tadi ya. Oke, baik. Implementasi. Nah, sebenarnya ini ya Delia, sebenarnya implementasi di sini di pemberdayaan itu memang kadang-kala banyak yang disalahpahami Delia ya. Yang dimaksud dengan implementasi di sini adalah perluasan Delia ya, perluasan stakeholder ya. Nah itu perluasan. Nah, tadi itu misalnya kalau kamu menangani stunting tadi ada makanan tambahan ya. Tadi mana tadi saya lihat tadi itu ada makanan tambahan. Ya, jadi ini juga apa? Nah di sini pentingnya ibu-ibu itu diajari membuat makanan yang makanan sehat ya, yang murah, sehat tapi murah ya, sehat murah. Nah, ibu-ibu diajari membuat makanan yang sehat dan murah, makanan tambahan, pengukur. Nah, ketika kamu diimplementasi ini adalah perluasan stakeholder. Maksudnya perluasan stakeholder itu di situ ada namanya pentahelik ya. Pentahelik itu ada lima kekuatan yang harusnya kamu maksimalkan di implementasi ini. Ada di sini adalah tadi itu kan ada tokoh atau komunitas ini belum ya. Komunitas lokal ini belum, tadi saya belum melihat ya. Tokoh atau komunitas lokal ini belum ada. Sehingga
ketika misalnya Delia itu misalnya menangani tentang pernikahan dini ini, kalau melibatkan tokoh atau komunitas lokal, nah itu lebih powerful. Delia yang datang ke lokasi itu bukan Delia dan kawan-kawan, tapi ini bisa Delia dan kawan-kawan, tapi juga bersama dengan tokoh atau komunitas ini, tokoh atau ya komunitas lokal. Nah, lalu di sini ada media, media. Jadi pentahelik itu 5 kekuatan Delia. Yang pertama adalah tokoh atau komunitas lokal, lalu media, pebisnis, lalu di sini ada universitas, sudah Anda wakili universitas ya, universitas sudah Anda wakili. Anda berapa ini? 1, 2, 3, 4, kurang 1, 5. Nah, pemerintah ya, pemerintah. Nah, pemerintah di sini Anda sudah tadi itu ada dinas kesehatan, dinas. Nah, cuma artinya itu misalnya pada implementasi itu awalnya mungkin pada dinas pendidikan kabupaten lalu ke kota. Jadi Anda ini membawa isu tentang misalnya stunting itu harus ini ada tokoh masyarakat di sini. Disitulah nanti akan yang menjadi namanya istilah pembina ya. Nah, sehingga Anda itu kemana-mana itu kuat ya. Kalau Anda tanpa tokoh ini Anda nggak akan kuat ya. Nah, lalu ada media. Media ini ya media yang ada di sana, Lumajang itu apa, misalnya di situ ada yang bisa online, bisa offline. Nah, kalau di situ Anda akan ini misalnya ini loh stunting ini penting untuk ditangani. Nah, Anda dibantu oleh media. Misalnya pernikahan dini ini, ini luar biasa dan marak dan perlu istilahnya perlu ditangani bersama karena ini adalah masalah bersama. Lalu ada pebisnis. Nah, bisnis ini nanti penting penting ini muaranya apa? Tadi kan ada makanan tambahan ya. Ini dari mana uangnya? Dari sini ini, dari bisnis ini, dari pengusaha makanan tambahan. Lalu ibu-ibu dari makanan sehat ini, ya namanya dilatih masak, dilatih lalu bumbu-bumbunya, lalu bahan-bahan dari mana? Dari sini ini, dari sini. Nah, artinya pada pengembangan perangkat ini benar-benar diselesaikan dulu. Apa perangkatnya? Pengukur tinggi. Nah, berarti pengukur tinggi ini apakah bisa dibuat sendiri atau beli? Nah, kalau bisa dibuat sendiri ya buat sendiri. Kalau beli ya maka ini uang dari sini, dari CSR ini, dari pebisnis ini harus dilibatkan. Karena apa? Karena kolaborasi pentahelik ini sudah paten di Indonesia. Jadi apapun penanganan pemberdayaan itu harus ditangani oleh pentahelik ya. 5 kekuatan itu. Jadi kampus Anda ini sudah memberikan pengetahuan. Jadi ini penting pengetahuan tentang stunting, dampaknya stunting. Nah, itu sudah cukup Anda memberikan seperti itu. Jadi ada Delia dan kawan-kawan, ada DPL, lalu ada dosen itu perannya penting itu di pengetahuan sini, transformasi pengetahuan. Lalu pemerintah jelas dia punya pemangku ya kepentingan, punya hal ini, punya resources. Jadi harus selalu melibatkan pemerintah di situ, pemerintahan baik di pemerintahan desa, kabupaten maupun ke provinsi. Jadi ini harus ditangani bersama, bukan Delia sendiri, kan gitu. Kesalahan utama kakak ini tuh ditangani sendiri ya. Nah, makanya pada implementasi program itu bukan terus Delia ini sibuk membuat makanan, tidak. Jadi justru malah memperkuat ini. Nanti sehingga nanti apa yang dibutuhkan ini yang seperti di pengembangan perangkat ini akan berjalan dengan sendirinya, dengan melibatkan pemerintah, dengan melibatkan media ini untuk semakin membuat bahwa penanganan ini segera perlu dilakukan. Nah, kayak gitu. Jadi memang betul bahwa pernikahan dini misalnya itu sangat menjadi masalah sosial terutama di Jawa Timur yang selatan ya, dan stunting itu juga menjadi masalah krusial kan, itu bahkan Surabaya aja konsen terhadap stunting. Nah,
Nah, di Delia itu makanya penting, misalnya ada buku-buku pamflet tentang dampak stunting ke depannya seperti apa. Itu nanti akan diberikan ke guru ke ibu-ibu itu sehingga ngerti bahwa stunting ini adalah masalah krusial dan nanti akan dampaknya akan buruk terhadap anak-anak ini, bahkan sampai mereka itu akan kesulitan dapat pekerjaan, akan kesulitan menikah. Nah, itu di situ harus punya pengetahuan Delia ya. Nah, itulah makanya kok sampai double gitu loh, double program yang akan sulit ya. So, stunting aja itu mungkin energinya mungkin kurang ya. Pernikahan dini juga ini sangat menyulitkan ini kan itu ya. Apalagi ini menurut data bahwa mereka masih sekolah, mereka masih di pondok pesantren kan gitu. Nah, jadi implementasi program itu di situ Delia ya. Nah, oke. Nah, sekarang lari ke ini baru ke diseminasi ya. Ini tugas saya diseminasi ya. Nah, diseminasi ini ada dua ya. Diseminasi itu ada dua. Yang pertama adalah ini ada diseminasi kok diseminasi sekunder ya. Diseminasi sekunder ini adalah dari awal Delia, mulai dari pengembangan program, mendesain program, lalu mengembangkan perangkat, lalu implementasi itu didokumentasi, divideokan kan gitu ya. Bisa berupa video, bisa foto, atau bisa juga membuat film-film pendek ya tentang misalnya kesulitan-kesulitan gitu ya misalnya. Jadi mulai dari desain program, mengembangkan perangkat maupun implementasi ini didokumentasikan dan akan dijadikan sumber untuk untuk membuat foto atau membuat video, membuat film yang tidak hanya sekedar menarik ya. Tidak hanya sekedar menarik tapi bisa mengubah tentang empati orang terhadap stunting. Bahwa ini perlu ditangani stunting ini misalnya. Nah, ditangani bersama. Kalau enggak nanti dampaknya pada mereka ketika dewasa, mereka sudah menikah, ya akan kesulitan itu, mereka akan sering dibully misalnya. Nah, ini bisa diunggah di sosial media ya, misalnya itu ya. Jadi itu. Nah, tapi kalau membuat apa-apa acara seperti foto, video atau film pendek atau broadcasting ini harus melibatkan mitra dan stakeholder Delia ya. Kebanyakan itu misalnya mahasiswa itu hanya sendirian, hanya KKN-nya itu, KKN. Nah, ini kesalahan. Itu tidak akan powerful ya. Selama misalnya Anda tidak akan melibatkan mitra, tidak melibatkan stakeholder, tidak akan powerful. Jadi karena powerfulnya itu ada mitranya itu, lalu ada stakeholder. Jadi di dalam video, dalam film pendek misalnya itu juga ada mereka, ada itu. Nah, sehingga nanti akan punya dampak. Nah, nanti juga ada seminar hasil kan ya, ada pameran produk gitu misalnya. Nah, ini juga nanti bisa bisa mengajak stakeholder gitu ya, bisa mengajak mitra bersama gitu ya nanti, atau juga konsumen. Nah, ini yang sekunder ya, sekunder. Ada laporan hasil KKN, bisa membuat artikel jurnal ya. Artikel tentang tadi itu menangani stunting, menangani pernikahan dini ya. Waduh, dua artikel kamu, malah bingung. Nah, jadi satu aja misalnya bagus ya. Nah, itu bisa dibuat draft, buat artikel, bisa dimasukkan ke jurnal nasional atau internasional, atau bisa membuat juga buku backtesting tentang pemberdayaan anak stunting atau pemberdayaan tentang penyadaran tentang pernikahan dini, dibuat buku gitu ya. Nah, ini adalah diseminasi sekunder. Dalam arti apa-apa yang telah dilakukan itu coba untuk dikomunikasikan ke masyarakat dengan tidak hanya sekedar menarik, tapi juga punya dampak gitu ya, punya dampak menggugah orang gitu ya. Nah ini diseminasi sekunder. Nah, jangan lupa tadi harus selalu melibatkan mitra dan stakeholder ya. Nah, lalu ada diseminasi primer. Ini diseminasi. Nah, diseminasi primer ini adalah menerapkan pemberdayaan pada kelompok mitra yang berbeda, baik di lokasi yang sama atau yang berbeda. Jadi misalnya tadi itu pada implementasi yang pertama tadi itu misalnya
mitranya berapa orang gitu stunting. Misalnya mitranya itu 5 orang keluarga, 5 keluarga misalnya. 5 keluarga misalnya. Nah, jadi sampai berhasil gitu ya menangani. Jadi akhirnya nanti ibu-ibu itu bisa mengelola makanan yang sehat untuk anaknya kan gitu ya. Bisa membuat makanan yang yang murah tapi sehat. Atau ibu-ibu ini juga bisa mendapat pasokan dari dana dari mitra kan, dari stakeholder tadi ya. Ada dari perusahaan-perusahaan itu memberikan itu ya. Pentingnya itu. Jadi diukur dari sana ya. Diukur jadi keberhasilan diimplementasi itu diukur dari keterlibatan tokoh masyarakat semakin powerful membackup, lalu media juga semakin membackup. Oh, ini loh ada mahasiswa UNISA gitu ya yang concern terhadap stunting gitu ya. Nah, melibatkan mitra stakeholder nah gitu. Lalu ada pengusaha misalnya di implementasi pertama ini ada misalnya ada 3 pengusaha misalnya yang memasok misalnya makanan-makanan, bahan-bahan makanan misalnya atau vitamin bisa dipasok oleh misalnya Puskesmas atau yang mana. Jadi harus terukur di situ ya. Mitranya berapa, lalu stakeholdernya itu dari media ada berapa, pengusahanya ada berapa. Nah, ini harus terukur ke masyarakatnya seperti apa. Nah, maksudnya diseminasi primer ini adalah ini dianggap berhasil, dan tuntas. Berhasil dan tuntas. Nah, nggak tahu ini perlu berapa bulan ini, Nah, akhirnya diseminasi itu diimplementasikan yang kedua, gitu ya. Implementasi yang kedua itu maksudnya ya. Implementasi kedua. Nah, implementasi kedua itu pada mitra yang berbeda, gitu loh ya. Keluarga yang berbeda maksudnya. Nah, keluarga yang berbeda. Kita misalnya 10 keluarga. Nah, ini maksudnya itu dimaksud dengan diseminasi primer itu kan gitu ya maksudnya. Ini yang sering dilupakan banyak orang. Nah, diseminasi primer ini bisa disupport oleh diseminasi sekunder. Makanya kenapa kok semua kegiatan Anda tadi itu harus dipublikasikan? Itu karena Anda tidak lagi misalnya ya seperti dengan dosen itu ya, dosen mengajar lewat Zoom lalu diunggah di YouTube misalnya, itu nanti ada di kelasnya itu bisa melakukan review, seperti itu. Artinya pada implementasi yang kedua ini itu bisa menggunakan perangkat yang sama, menggunakan alat yang sama. Jadi misalnya sosialisasi itu mungkin tinggal disertakan video gitu maksudnya ya. Jadi diseminasi itu ada seperti ini ya, dan saya nggak tahu apakah mahasiswa KKN kita ini menerapkan ini kan gitu ya. Belum tentu menerapkan ini ya. Nah, lalu ada diseminasi yang ketiga misalnya. Nah, implementasi yang ketiga dan selanjutnya ya maksudnya ya. Inilah disebut dengan diseminasi yang primer DST. Bagaimana? Mulai paham atau enggak? Nah, kalau ini diseminasi sekunder. Jadi tentunya Anda membuat konten yang tidak hanya sekedar menarik ya, tapi konten itu yang berdampak. Bisa film, terserah. Nah, makanya kenapa kok tadi saya ngajar diseminasi kok sampai tanya-tanya tentang program ya, karena ini kalau Anda programnya nggak jelas ya kesulitan ya. Bagaimana misalnya tadi itu Delia, kamu kamu misalnya implementasi diseminasi yang primer, kamu menerapkan 2, jadi kayak bekerja 2 kali gitu ya misalnya. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, ada pertanyaan? Ini 15 orang ya. Jadi untuk hari ini khusus kelompoknya Delia ya. Terus minggu depan kelompoknya siapa lagi gitu ya.
Iya, sehingga nanti biar jelas gitu ya. Seperti apa KKN 20 SKS diseminasi itu. Jadi diseminasi itu ada dua, primer, ada sekunder. Primer adalah dikopi ulang ke mitra yang lain gitu ya. Nah gitu. Tapi Anda diuntungkan karena Anda sudah punya stakeholder. Jadi itu. Dan seringkali pada implementasi program itu juga banyak kesalahan ya. Implementasi program itu adalah pentahelik ya. Pentahelik. Jadi itu sudah khas Indonesia. Jadi memperluas jaringan kolaborasi pentaheliknya itu. Oke, ada pertanyaan ini? Halo? Wah, ini. Halo, ada pertanyaan? Delia, kamu ada pertanyaan, Delia? Dari saya masih belum ada, Pak. Iya. Jadi kamu double program ya, Delia ya? Baik, kalau ada pertanyaan untuk hari ini, jadi nanti kita akan melakukan pertemuan terus sampai terpenuhi SKS kita ya. Kita implementasi ini ada 3 SKS dan coba kita maksimalkan ya. Maksimalkan. Jadi ini baru kelompoknya Delia. Delia, ini kamu di grup ini hanya sendirian atau masih ada beberapa orang? Kalau di KKN Lumajang itu hanya saya, Pak, dari sosiologi. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti masih banyak kan yang kalau nggak salah banyak kelompok ya. Oke, untuk hari ini cukup untuk Delia saja ya. Nah, oke, kalau gitu terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima